Tilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berdirinya kami di sini adalah untuk mengenalkan hardware dan komponen-komponen komputer. Kami dari kelompok 2 kelas 10 PPLG. Perkenalkan, nama saya Sandy. 3. Dua, mengolah data atau informasi. Hal ini berarti beberapa jenis hardware yang memiliki fungsi untuk mengolah ataupun memproses informasi. Untuk mengolah data dan menjalankan proses pada sistem komputer, jenis perangkat keras yang satu ini dapat berguna untuk mengolah data sekaligus menjalankan proses yang ada pada sistem komputer. Proses device tersebut seperti CPU, RAM, VGA, dan masih banyak lagi. 3. Menampilkan data output merupakan jenis hardware yang berguna dalam menampilkan informasi dan mencetak hasil input data yang user lakukan. Data ataupun informasi tersebut berasal dari hardware input yang sudah melewati hardware proses. Apabila sudah terproses, hardware akan memberikan output lagi pada user. Seluruh output tersebut dapat dilihat oleh pengguna yang ditampilkan oleh hardware khusus. Mekanisme inilah yang saling mempengaruhi antara output dan input. Misalnya seperti monitor, proyektor, hingga printer. Keempat adalah menyimpan informasi maupun data. Store device atau yang lebih dikenal sebagai perangkat untuk menyimpan merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi menyimpan data-data komputer. Dalam hal ini, seluruh output yang dihasilkan oleh komputer bisa Anda simpan pada perangkat penyimpanan sekunder dari komputer. Penyimpanan ini dapat dilakukan tak hanya pada perangkat yang terpasang di dalam komputer, akan tetapi juga perangkat yang dipasang di luar komputer, contohnya seperti hard disk dan flash disk. Itulah beberapa fungsi perangkat keras komputer. Selanjutnya, saya akan mengenalkan komponen-komponen dalam komputer beserta penjelasan singkat tentang fungsinya. Yang pertama adalah mainboard. Mainboard adalah komponen komputer yang paling utama karena berisi sistem BIOS, chipset, soket prosesor, soket memori, soket kartu grafis, dan berbagai soket tambahan. Fungsi dari mainboard sendiri adalah untuk meletakkan semua komponen yang dibutuhkan dalam sebuah komputer. Yang kedua adalah prosesor atau CPU. Prosesor atau CPU berfungsi sebagai otak sentral dari sebuah komputer. Prosesor adalah komponen komputer yang mengajarkan semua perintah yang sudah terprogram dan disimpan dalam bentuk hard disk. Yang ketiga adalah hard disk. Hard disk adalah komponen komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan data permanen. Jadi, data tidak akan hilang meski listrik sudah dimatikan karena berisi cakram magnetik yang mampu menyimpan data. Ada solid state drive atau biasa disebut SSD. SSD adalah suatu komponen untuk menyimpan data menggunakan seperangkat IC integrated circuit. SSD berfungsi untuk menyimpan data secara permanen yang disimpan pada chip memori flash berbasis NAND yang saling terhubung. Yang kelima ada random access memory atau biasa disebut RAM. RAM adalah unit penyimpanan data tidak permanen, artinya data dalam RAM akan hilang jika listrik mati. Dengan demikian, RAM pada komputer berfungsi sebagai memori sementara yang digunakan oleh komputer untuk menjalankan sebuah fungsi dari aplikasi atau perangkat lunak. Yang keenam ada optical drive atau CD. Optical drive berfungsi sebagai alat pembaca untuk media penyimpanan data berupa disk DVD atau CD. DVD atau CD sendiri merupakan kepingan cakram optik yang berisi data. Selanjutnya yang ketujuh ada floppy disk, adalah media untuk disket, namun saat ini disket sudah tidak banyak digunakan oleh para pengguna komputer. Yang kedelapan ada VGA card, yaitu kartu grafis. VGA card
adalah singkatan dari Video Graphic Array. VGA card berfungsi mengeluarkan output garis gambar untuk ditampilkan pada layar monitor. Selanjutnya ada sound card. Sound card adalah komponen komputer yang mendekode data-data digital menjadi sinyal suara. Dengan penemuan sound card ini, maka perkembangan dunia multimedia pada komputer menjadi semakin luas. Selanjutnya yaitu yang ke-10, keyboard. Keyboard adalah papan ketik yang berisi semua model huruf, angka, karakter, dan tanda baca. Keyboard ini menjadi sarana bagi pengguna komputer untuk memasukkan berbagai data ke dalam komputer. Yang ke-11 adalah mouse. Mouse adalah alat pointer untuk mengakses melalui layar komputer. Dengan kehadiran mouse, maka pengguna komputer menjadi lebih interaktif dan lebih mudah untuk mengoperasikan komputer. Yang terakhir yaitu monitor. Monitor adalah komponen komputer yang menampilkan gambar grafis hasil output dari VGA card. Monitor membuat kita bisa melihat segala hal yang ada di dalam komputer.